Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ananda Cahyari Gita dengan NIM 11122200074. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin hak atas tanah dan juga perlindungan hukum. Dasar hukumnya juga tertuang pada UU Nomor 5 Tahun 1960 dan juga PP Nomor 24 Tahun 1997. Adapun dua jenis pendaftaran tanah. Yang pertama, pendaftaran tanah pertama kali, dan yang kedua, pemeliharaan data pendaftaran. Sesuai dengan jenisnya, pendaftaran pertama kali adalah pendaftaran tanah yang dilakukan kepada tanah yang belum pernah didaftarkan sebelumnya. Sedangkan itu, pemeliharaan data pendaftaran adalah jenis pendaftaran yang telah dilakukan sebelumnya, namun dilakukan lagi untuk memastikan keakuratan dan kebaruan datanya. Selanjutnya adalah hak atas tanah dan peralihan hak. Hak atas tanah sendiri dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah hak milik, yang kedua adalah hak guna usaha, yang ketiga hak guna bangunan, yang keempat adalah hak pakai, yang kelima hak sewa, dan yang terakhir hak pengelolaan. Kemudian untuk peralihan hak juga dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah jual beli, yang kedua adalah hibah, yang ketiga adalah warisan, keempat tukar menukar, yang kelima pemasukan dalam perusahaan, dan yang keenam adalah pelepasan hak. Hak milik adalah hak yang diperuntukkan untuk memiliki dan menguasai tanah secara penuh, baik untuk menjual, mewariskan, ataupun melakukan tindakan hukum lainnya. Kemudian adapun hak guna usaha atau HGU biasanya digunakan untuk pengelolaan usaha baik berupa pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Kemudian adapun hak guna bangunan atau HGB, yaitu hak yang diperuntukkan untuk seseorang membangun sebuah bangunan di tanah yang bukan miliknya. Dan biasanya untuk hal ini dilakukan oleh negara kepada seseorang yang belum memiliki tanah ataupun kepada perorangan, yaitu misal ada orang yang memiliki tanah dan ingin memberikan tanah tersebut haknya agar bisa membangun sebuah rumah di tanah tersebut. Kemudian adapun hak pakai. Hak pakai ini juga hak yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki tanah, namun hak pakai ini bisa untuk kegiatan tertentu baik berupa bangunan ataupun usaha. Kemudian adapun hak sewa. Hak sewa ini dilakukan oleh pemilik tanah kepada seseorang yang tidak memiliki tanah dan berniat untuk menyewa tanah tersebut. Untuk sewa tanah ini biasanya dilakukan dengan kurun waktu tertentu sesuai dengan perjanjian awal yang telah dilakukan oleh pemilik tanah terhadap penyewa tanah. Kemudian yang terakhir ada hak pengelolaan tanah. Hak pengelolaan tanah ini adalah hak yang dimiliki untuk seseorang untuk mengelola sumber daya alam yang berada di atas tanah tersebut yang biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga badan usaha. Selanjutnya adalah peralihan hak. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli tanah ini dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan harga tertentu yang telah disepakati dari awal. Kemudian adapun hibah. Hibah adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh pemilik tanah untuk mengalihkan hak-hak tanah tersebut kepada pihak kedua, dan hak ini biasanya dilakukan oleh kerabat ataupun sahabat. Kemudian yang ketiga adalah warisan. Warisan ini biasanya dilakukan oleh pemilik tanah kepada calon pewarisnya yang apabila pemilik tanah sudah meninggal. Kemudian yang keempat adalah tukar menukar. Tukar menukar ini dilakukan kepada pihak satu dan pihak kedua yang biasanya pihak ini memberikan sejumlah tanah yang lainnya untuk ditukar. Jadi ada sistem barter antara pihak satu dan pihak kedua ya. Kemudian yang kelima adalah pemasukan dalam perusahaan. Biasanya hal ini dilakukan satu pihak ke perusahaan sebagai modal atau aset untuk perusahaannya. Dan yang terakhir adalah pelepasan hak. Pelepasan hak adalah pemindahan hak atas tanah dari satu pihak ke pihak lain dengan melepaskan hak-hak atas tanah tersebut. Selanjutnya adalah reforma agraria. Reforma agraria ini adalah redistribusi tanah untuk keadilan agraria dan juga untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.
Komponen dari reforma agraria ini meliputi legalisasi aset dan juga redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR atau BPN melalui Program Strategis Nasional. Kemudian untuk penjelasan dari komponen reforma agraria, yang pertama adalah legalisasi aset, yaitu suatu hak yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum untuk mengurangi konflik yang terjadi atas kepemilikan tanah. Kemudian yang kedua adalah redistribusi tanah, yaitu proses pembagian ulang tanah yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah untuk meningkatkan keadilan dan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Selanjutnya, sengketa dan konflik pertanahan. Yang pertama, ada jenis konflik pertanahan. Konflik pertanahan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konflik vertikal. Terjadi ketika kelompok yang dominan dan memiliki kuasa untuk memerintah berselisih dengan kelompok yang diperintah. Contoh, warga menolak penggusuran untuk proyek pemerintah karena merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Yang kedua, konflik horizontal, perselisihan yang melibatkan kelompok masyarakat yang kedudukannya relatif sama. Contoh, dua keluarga saling mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah warisan. Yang kedua, ada penyebab konflik pertanahan. Yang pertama, tumpang tindih hak atas tanah yang terjadi ketika satu bidang tanah diklaim oleh lebih dari satu pihak. Yang kedua, ketidakjelasan status tanah hukum, yaitu banyak tanah yang belum terdaftar secara resmi atau tidak memiliki bukti hukum yang kuat, seperti sertifikat. Yang ketiga, lemahnya dokumentasi dan administrasi pertanahan, di mana arsip dan data pertanahan sering tidak akurat, tidak diperbarui atau bahkan hilang. Yang ketiga, penyelesaian konflik pertanahan. Di antaranya yang pertama ada mediasi, penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau mediator yang netral untuk mencapai titik temu tanpa melalui jalur hukum. Yang kedua, ada adjudikasi, proses penetapan hak atas tanah oleh pemerintah biasanya dalam rangka pendaftaran tanah sistematis. Yang ketiga, peradilan PT-UN, penyelesaian konflik melalui PT-UN khusus untuk sengketa yang menyangkut keputusan pejabat negara, misalnya pembatalan sertifikat tanah. Yang keempat, non-litigasi lainnya, termasuk negosiasi, arbitrase, dan pendekatan komunitas berbasis kearifan lokal. Pembahasan selanjutnya ada pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Yang pertama, dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang kedua, tahapan pengadaan tanah. Yang pertama ada perencanaan, dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dan menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah. Yang kedua, persiapan, dikoordinasikan oleh gubernur dan kepala daerah. Yang ketiga, pelaksanaan, dilakukan oleh lembaga pertanahan atau BPN. Yang keempat, penyerahan hasil. Setelah ganti rugi diselesaikan, tanah diserahkan kepada instansi pengguna untuk pembangunan. Dilanjut dengan pengurusan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi pengguna. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengadaan tanah. Yang pertama, ada kepentingan umum. Proyek yang dilakukan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Yang kedua, keadilan. Setiap pihak, terutama pemilik tanah, berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Yang ketiga, partisipatif. Masyarakat berdampak harus melibatkan secara aktif mulai dari konsultasi hingga pengambilan keputusan. Yang keempat, pemberian ganti rugi yang layak. Ganti rugi tidak hanya berupa uang, tapi juga bisa berupa tanah pengganti, pemungkinan baru, saham, atau bentuk lain. Pada pembahasan selanjutnya ada tata ruang dan zonasi tanah. Yang pertama, hubungan administrasi pertanahan RT/RW dan RT/DR. RT/RW, rencana tata ruang wilayah dalam administrasi pertanahan, menjadi acuan utama dalam pemberian hak atas tanah karena tanah yang dimohon harus sesuai dengan peruntukan ruangannya, misalnya perumahan pertanian dan sebagainya. Sedangkan RT/DR, rencana detail tata ruang RT/DR digunakan untuk penilaian kelayakan izin pemanfaatan tanah seperti IMB yang sekarang menjadi PBG, izin lokasi dan sertifikat tanah. Jika penggunaan tanah tidak sesuai RT/DR, maka permohonan izin atau sertifikat dapat ditolak. Yang kedua, yaitu ada fungsi zonasi dalam administrasi pertanahan, yaitu menentukan peruntukan tanah menjadi acuan perizinan dan sertifikasi, menghindari konflik penggunaan, mendukung pembangunan.
Yang ketiga, ada dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang mencangkup perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Memasuki pembahasan terakhir yaitu penutup, ada refleksi pembelajaran. Salah satu hal penting lain dalam refleksi adalah pentingnya kepastian hukum atas hak atas tanah. Tanpa administrasi pertanahan yang baik, masyarakat akan rentan terhadap konflik agraria, tumpang tindih kepemilikan, dan penyalahgunaan lahan. Sehingga peran pemerintah dalam melakukan pengawasan, perencanaan, tata ruang, dan pendataan sangatlah krusial. Masyarakat juga harus aktif dalam mendaftarkan tanahnya dan memahami hak serta kewajiban sebagai pemilik atau penggunaan lahan. Kemudian selain refleksi pembelajaran ada juga manfaat. Manfaat dari administrasi pertanahan sangatlah luas. Di antaranya yaitu yang pertama memberikan kepastian hukum, kedua mendukung pembangunan ekonomi, ketiga perencanaan tata ruang yang lebih baik, keempat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, yang terakhir yaitu kelima meningkatkan pendapatan negara. Sekian pembahasan materi administrasi pertanahan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.